Perkenalkan, nama saya Nandrino Bakris, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan 2002, kelas reguler. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana susunan birokrasi di pemerintahan. Birokrasi pemerintahan, birokrasi adalah sistem pengolahan dan pengaturan yang diterapkan dalam tujuan suatu organisasi pemerintahan ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi birokrasi ini dia mengatur dan diterapkan dalam suatu organisasi, dalam organisasi pemerintahan ataupun perusahaan. Dalam konteks pemerintahan, birokrasi memainkan peran penting yang menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan publik dengan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang teratur, dan diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Jadi birokrasi ini berperan penting untuk melakukan pekerjaan yang ada di pemerintahan dengan berjalan dengan baik dan efektif. Itu contoh dari birokrasi pemerintahan. Yang kedua, struktur birokrasi pemerintahan. Struktur birokrasi pemerintahan ini memiliki 3 poin, yaitu eksekutif, administratif, dan operasional. Struktur birokrasi yang pertama eksekutif, yaitu struktur birokrasi pemerintahan dimulai dari tingkat eksekutif, yaitu presiden, gubernur, atau bupati, wali kota. Mereka adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, administratif. Di bawah ini pimpinan eksekutif terdapat struktur terdiri dari kementerian, dinas, dan badan. Mereka bertugas untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, operasional. Pada level paling bawah adalah struktur operasional yang terdiri dari pegawai pemerintahan di lapangan. Mereka bertugas untuk memberikan layanan yang langsung kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Jadi mereka langsung turun ke lapangan dan melaksanakan tugas mereka di masyarakat secara langsung. Yang ketiga, tantangan birokrasi pemerintahan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kompleksitas organisasi. Yang birokrasi pemerintahan ini memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak unit kerja, dan tingkat hal ini dapat menimbulkan masalah koordinasi dan silo informasi antar unit. Yang kedua, budaya kerja. Adanya budaya kerja yang kaku dan tidak fleksibel dan cenderung menghambat inovasi dan kreativitas yang mengembangkan layanan publik. Dan yang ketiga, manajemen SDM, proses rekrutmen, promosi, mutasi pegawai, kurangnya transparan serta kurangnya pengembangan kompetensi pegawai dapat mengurangi kualitas layanan birokrasi. Dan yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Jadi masih ada saja praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pemerintahan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi itu sendiri karena adanya korupsi dari wewenang yang mereka lakukan itu. Yang berikut, reformasi birokrasi. Yang di sini ada 3 poin. Yang pertama, restrukturisasi. Melakukan perubahan struktur dan organisasi yang sistem dan kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan akuntabilitas. Jadi mereka melakukan perubahan struktur untuk organisasi sistem yang mereka meningkatkan, yang dimana untuk lebih baik lagi. Dan kedua, pengembangan SDM. Jadi meningkatkan kompetensi dan integritas yang melalui program dan pelatihan pengembangan karir dan penerapan sistem reward dan punishment. Jadi mereka meningkatkan lagi kompetensi mereka dan skill mereka, tiap skill yang mereka memiliki. Yang ketiga, digitalisasi layanan, yang dimana memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan dan mempermudah proses layanan publik di kalangan transparansi dan akuntabilitas. Jadi mereka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan publik mereka. Peran birokrasi dalam pembangunan. Perumusan kebijakan birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Jadi perumusan kebijakan ini kita bisa melihat adanya kebutuhan masyarakat itu apa dan kita bisa melakukan apa di sana. Jadi kita harus tanya atau mungkin langsung kita lihat apa itu yang dibutuhkan masyarakat.
Dan yang kedua, implementasi program. Birokrasi tanggung jawab dalam mengimplementasikan program-program yang bertanggung di lapangan. Jadi implementasi program ini, dia bertanggung jawab penting dalam pembangunan yang berlangsung di sana. Oke, yang ketiga, monitoring dan evaluasi birokrasi. Jadi birokrasi memiliki peran penting dalam memantau evaluasi jalannya program pembangunan. Jadi jalannya program pembangunan ini adanya monitoring dan evaluasi yang berlangsung di sana. Oke, yang keempat, pelayanan publik. Birokrasi ini memberikan layanan publik yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya pembangunan. Jadi pelayanan publik ini memberikan layanan publik yang berkualitas untuk terlaksananya pembangunan di daerah setempat. Etika dalam birokrasi pemerintahan. Di sini ada integritas. Pegawai pemerintahan harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena itu sangat penting bagi setiap pegawai pemerintahan di sana. Yang kedua, akuntabilitas. Birokrasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik secara transparan. Dia harus bertanggung jawab sebagai di mana dia kerja, itu harus bertanggung jawab bagaimana hasil kerjanya. Yang ketiga ini imparsialitas, yang dimana pegawai pemerintah harus bekerja adil dan tidak memihak dalam memberikan layanan. Jadi kita tidak boleh memihak kepada satu pihak maupun pihak yang lain. Harus kita berperan adil. Oke, yang keempat, profesionalisme. Jadi birokrasi harus menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan kompetensi yang memadai. Jadi birokrasi ini harus menjalankan tugas dengan komitmen, dan kompetensi yang begitu baik. Hubungan birokrasi dengan masyarakat. Yang pertama, responsif. Birokrasi harus mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan aspirasi masyarakat. Jadi kita harus mampu untuk merespon langsung kepada masyarakat. Dan yang kedua ini adaptif. Yang birokrasi ini harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya, kita harus melihat birokrasi ini dinamikanya bagaimana di masyarakat itu, bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat, supaya kita bisa kerja dengan perubahan yang baik di sana. Oke, yang ketiga ini partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan mereka. Jadi masyarakat ini harus melibatkan secara aktif. Kita harus melibatkan mereka langsung, biar mereka berperan penting dalam kebijakan itu sendiri langsung, dengan pembuatan kebijakan itu. Oke, ini yang terakhir, penutup. Birokrasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan publik. Namun, birokrasi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, perlu dikelola dengan baik. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penguatan integritas dan kompetensi pegawai, serta membangun hubungan yang erat dengan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Oke, sekian dari saya. Bagaimana saya menjelaskan pentingnya birokrasi dalam pemerintahan. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang dimengerti. Kita semua belajar dari kesalahan. Kiranya dari saya, Tuhan memberkati kita semua.